video tugas wawancara PKN dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan politik identitas. Yuk teman-teman, kita ikutin wawancara. A few moments later. Abang boleh ini dulu perkenalan dulu dari nama semesternya. Nama saya Muhammad Nazar Ramdhani, saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 3. Bang, izin tanya, apa peran yang efektif dari lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal dalam menanamkan kesadaran Pancasila sebagai generasi muda untuk membentangi mereka dan dari pengaruh negatif politik identitas di era digital? Sepengetahuan abang. Ya, seperti yang kita tahu kan Pancasila itu yang ada aja jadikan pendiriannya. Jadi kalau semua siswa itu menggunakan Pancasila sebagai pendirian, seperti kita menggunakan Al-Quran sebagai pendirian, insya Allah dalam kehidupan bernegara pun akan begitu aja. Kalau kita mengambil dari Pancasila. Untuk apa negatif politik identitas di era digital? Negatif politik di era digital. Lumayan saya sih. Yang namanya pendirian itu kan kita harus apa ya? Megang teguh gitu, kita nggak bisa gampang disetir orang-orang lain gitu. Yang sama. Untuk sisi baiknya menurut abang gimana? Baik dan positifnya tentang Pancasila. Positifnya kita bisa lebih toleransi sama orang lain, kita bisa saling memahami masyarakat, menanamkan kepedulian tentang diri kita, itu positif. Banyak positifnya kalau bisa sama-sama. Abang makasih ya waktunya. Kak, sebelum kita wawancara, boleh kasih kita perkenalan dulu kakak, namanya siapa, dari prodi apa, angkatan berapa? Baik, perkenalkan nama saya Amira Nurfasia dari prodi PGSD semester 3. Aku kan pengen nanya nih, kakak kan semester 3, udah pasti tahu lah tentang Pancasila. Apa sih konteks sila keempat yang menetapkan musyawarah mufakat itu kak, dari pandangan kakak sendiri aja gitu? Sila keempat kan perwakilan rakyat, jadi itu melibatkan menjalankan musyawarah secara terbuka dan serentak. Jadi kita tuh tidak mendengarkan dalam satu pihak, tetapi dalam Pancasila keempat juga kita harus melibatkan semua orang yang kenal di Pancasila keempat itu. Solusinya biar bermusyawarah itu bisa berjalan yang sesuai yang kita harapkan gitu. Kan kalau misalnya bermusyawarah di dalam negara itu terlalu luas ya, kita bisa dengan ke desa dulu, ke kecamatan, ke kabupaten. Kan sila keempat itu bermusyawarahkan kerakyatan ya kayak gitu ya. Kita harus mengajukan dulu bagaimana sih pendapat kita tentang sudut pandang itu, tetapi kan kita tidak bisa langsung, pendapat kita tuh tidak bisa langsung dikasih tahu gitu. Misalnya ke kepala desa, kita tuh harus tahu dulu dampak, terus dampak positif, dampak negatif, dan pada akhirnya kita bisa membukakan pendapat kita gitu. Itu salah satu musyawarah, karena musyawarah tidak melulu tentang kayak harus kumpul-kumpul, tidak, tetapi yang penting ada satu orang memberikan kayak pendapat diri sendiri gitu. Terima kasih. Kakak udah jawab pertanyaan yang pertama, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih mekanisme pengambilan keputusan politik dapat didorong untuk lebih yang inklusif gitu? Kita harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk melakukan berbagai kelompok, karena mau bagaimanapun politik itu tidak bisa dengan satu orang. Politik pasti ada pro kontranya. Nah, kita bisa mendengarkan, kayak kan politik pasti ada. Kalau sekarang sudah demo ya, nah, kita tuh bisa mengemukakan kayak kita ini tuh daerah aja ya, misalnya kita ngambil dari satu daerah, dari kampung ini kita kumpul gitu semuanya. Bagaimana sih solusi dari ini agar kita juga tidak ada simpang siur gitu loh, kayak permasalahan tidak setuju atau yang ini setuju atau tidak setuju. Jadi kalau kita berkumpul semuanya itu pasti akan berjalan. Nah, kita kan udah tadi, aku udah ngasih dua pertanyaan ke kakak. Gimana kakak mau ngasih pesan nggak buat kayak sila keempat? Jadi intinya mau bagaimanapun masalah, mau bagaimanapun mencari solusi, semuanya harus dilibatkan dalam satu kelompok. Entah itu dari pemerintahan, warganya, yang jelas semuanya harus dilibatkan. Terima kasih. Oke baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada TT ini ya.
Izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Suci Ramadhani dari semester 5 jurusan PGSD. Sebelumnya saya izin bertanya ya kepada kakak ini. Bertanya terhadap Pancasila. Kan Pancasila itu akan ada 5. Saya ingin bertanya ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana sih implementasi secara konkret dalam meredam polarisasi masyarakat? Kita bisa melatih anak dan remaja untuk saling menghargai agar tidak terpengaruh politik identitas. Ya, kayak begitu aja sih. Oke baik Kak, kan di Indonesia itu ada Pancasila yang Persatuan Indonesia. Saya ingin bagaimana sih dalam agama, ras, dan suku, gimana sih cara untuk menyatukannya itu? Saling ini aja sih, saling menghargai satu sama lain, nggak mandang dari suku, dari ya yang nomor 3 Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu, iya kayak gitu. Menghargai satu. Ya, menghargai satu sama lain. Sebelum wawancara, izin boleh perkenalkan diri dulu kakak, perkenalkan nama, asal prodi sama kelas. Baik, saya Dede Muhammad Baang dari Prodi Pendidikan di luar Sekolah Dasar semester 5. Apa sih langkah-langkah kebijakan konkret itu? Kebijakan konkret, berbicara kebijakan konkret itu seperti apa? Karena intonasi itu banyak. Apa sih langkah-langkah kebijakan konkret itu yang dapat diambil oleh pemerintah berlandaskan nilai-nilai sila kelima Pancasila seperti keadilan sosial untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang seringkali menjadi lahan subur bagi berkembangnya politik identitas. Baik, jadi kan berbicara kebijakan konkret itu yang pertama kan di dalam sila kelima keadilan sosial ya harus kebijakan itu harus untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalkan terjadi ketimpangan sosial nih di kalangan kelas ke bawah, nah itu bagaimana caranya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat sesuai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbicara sosial itu kan sifatnya universal dan keadilan itu harus ditegakkan karena sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, sendiri harus memberikan acuan yang sangat penting untuk masyarakat bagaimana pemerintah itu sendiri sekiranya harus lebih memperhatikan masyarakat lah, terutama mengenai kesenjangan sosial itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebelum wawancara, apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Lulu dari Prodi Agribisnis. Saya ingin menanyakan tentang mengingat potensi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang mencampurkan fakta dan opini dalam politik identitas, bagaimana kesadaran etika politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat ditingkatkan di ruang publik digital? Yang pertama, melalui pendidikan karakter dan literasi digital terintegritas. Masyarakat didorong untuk memiliki media literasi kritis agar bisa membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi hoax, dan tidak mudah diprovokasi. Yang kedua, ada sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, mendorong diskusi, serta mengadakan dialog terbuka, saling menghormati sesuai dengan prinsip musyawarah Pancasila. Yang terakhir, ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, dan radikalisasi sangat penting karena untuk memberikan efek yang jelas. Terima kasih ya.